Sebenarnya karena ini memang sudah sesuai dengan perkiraan pasar, seharusnya tidak banyak shock atau pergerakan di market gitu ya, terutama untuk domestic market. Jadi kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir USD IDR terutama di market domestik itu ya, kita lihat didorong memang faktor sentimen dari isu-isu yang terjadi di US. Mulai dari inflasi data April yang keluar di Amerika Serikat ternyata stickier dan expected, kemudian juga adanya isu US debt ceiling. Nah, ini memberikan tema risk off, di mana tadinya kita tahu di awal Mei setelah FOMC meeting, tema market adalah USD weakening, tapi sekarang shift ke USD strengthening. Nah, dengan kebijakan yang diambil oleh BI ini sebenarnya kita lihat memang sudah proper gitu ya, karena memang dari sisi USD IDR, walaupun rupiah mengalami pelemahan gradually beberapa hari terakhir, kita lihat memang dibandingkan dengan peers, performance-nya masih jauh lebih baik. Dan tren pergerakan rupiah dibandingkan dengan akhir tahun pun juga masih dalam range apresiasi. Nah, sementara di domestik kita lihat inflasi juga masih manageable. Tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Peri Warjio, bahwa memang target inflasi kita itu belum tercapai untuk inflasi umumnya, tapi mungkin akan lebih cepat daripada perkiraan sebelumnya tercapai yang tadinya diperkirakan di September, mungkin somewhere di awal semester 2 gitu. Jadi memang kalau kita lihat ini sudah inline dengan data-data makronya. Tapi memang uncertainty di market itu sangat tinggi sekarang terutama di global. Jadi resikonya kalau kita berbicara resiko gitu ya, kita lihat lebih condong ke atas gitu. Jadi ada potensi jika risiko-risiko yang kita lihat ini termaterialisasi seperti US debt ceiling yang berkepanjangan, discussion-nya kedua, inflasi US ternyata tidak turun secepat perkiraan sehingga terminal rate dari Fed Fund Rate itu lebih tinggi dari sekarang, itu mungkin suku bunga acuan domestik justru malah berpotensi untuk lebih tinggi dari yang kita lihat sekarang gitu. Jadi mungkin Oke. itu yang saya sampaikan, Mbak. Oke, baik. Berbicara terkait dengan terminal rate dari The Fed sendiri begitu sebelumnya ya ketika kita berbicara ketika sebelum ada kasus SVB, kemudian juga sebelum terkait dengan isu yang sekarang juga menjadi fokus terkait dengan ancaman gagal bayar utang dari Amerika Serikat begitu sebelumnya terminal rate The Fed sempat diproyeksi bahkan menyentuh level 6% begitu. Anda melihatnya saat ini sendiri seperti apa begitu? Karena konsensus yang dihimpun juga kita lihat begitu ya bahwa The Fed kemungkinan nanti masih akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya begitu sehingga akhirnya spread yang ada saat ini 4,75 hingga 5% bagi The Fed, kemudian juga di 5,75% bagi dari Bank Indonesia sendiri. Seperti apa Anda melihatnya begitu terkait dengan spread ini dan terkait dengan seperti apa nanti terminal The Fed berikutnya, Pak Irman? Iya, kalau kita melihat sebenarnya terminal The Fed ini dari dot plot yang dikeluarkan The Fed seharusnya gitu ya. Jadi memang dot plot ini di tiap quarterly meeting mereka dikeluarkan dan menggambarkan bagaimana ekspektasi suku bunga acuan yang memadai menurut FOMC members gitu. Dan kalau kita lihat memang 5,25 ini adalah ekspektasi median estimate dari FOMC members yang terakhir yang ada di Maret gitu ya. Nah, kalau kita mungkin melihatnya gini, untuk sekarang gitu ya, ada kemungkinan besar Fed itu akan pause dulu. Jadi mungkin sambil melihat dampak dari tightening policy yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Karena ini yang disampaikan oleh Powell sebagai chairman the Fed pada saat FOMC meeting di Mei, di mana kenaikan 25 basis point ini mungkin kita perlu lihat lagi dampak akumulatifnya gitu. Artinya ada signal bahwa the next meeting mungkin mereka akan pause dulu sambil melihat apakah inflasi ini akan turun sesuai dengan arah atau tidak gitu ya. Jadi memang ini uncertainty-nya masih tinggi. Dan di statementnya Powell juga kita tahu bahwa kalau misalnya inflasinya itu tidak turun sesuai harapan, maka polisi moneternya US itu bisa fleksibel untuk menyesuaikan gitu ya. Artinya itulah tadi yang kita sebut dengan resiko lebih ke atas gitu. Kalau misalnya ada resiko inflasi yang ternyata tidak turun sesuai dengan perkiraan The Fed Oke. gitu. Oke, artinya tetap proyeksinya akan stay di level 5% hingga 5,25% begitu ya untuk tadi Fed Fund Rate-nya sendiri ya. Nah, kemudian ketika kita Betul. berbicara terkait dengan tadi ya apa yang terjadi di Amerika Serikat, ini kan juga memberikan ketidakpastian volatilitas begitu ya secara global sehingga akhirnya juga kita bisa melihat mungkin ada blessing in disguise juga begitu ya kepada pasar keuangan di domestik. Kita bisa lihat di equity market juga pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga ada sedikit begitu ya spillover effect-nya
sebelumnya net foreign buy juga terjadi di pasar domestik kita begitu ya. Anda melihatnya seberapa besar sih sebetulnya potensi ini sendiri, dan di satu sisi juga apakah memang akan berlangsung cukup lama atau hanya sesaat saja begitu sembari menanti seperti apa sikap yang akan diambil oleh Amerika Serikat ke depannya, Pak Irman? Ya, kalau kami melihat mungkin ini temporary sentiment ya, karena memang apa namanya US debt ceiling ini kan bukan hal yang baru pertama kali terjadi gitu ya. Sebelum ini sudah 78 kali Kongres itu menyesuaikan debt ceiling, either menyesuaikan atau mensuspend peraturan ini sampai dengan budget fiskalnya itu dibenahi gitu ya. Nah, dalam kasus sekarang kita lihat justru resiko untuk default itu lebih kecil, karena kalau kita lihat tahun dari Kongres dan juga apa namanya belajar dari histori pada saat 2011 di mana ada downgrade yang dilakukan oleh sebuah lembaga rating terhadap US sovereign rating, harusnya ini menjadi pelajaran bagi Kongres dan juga pemerintah US bahwa credibility dari pembayaran utang itu sangat penting gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita lihat discussion-nya mungkin memang masih ongoing, tapi harusnya mereka akan come up dengan satu solusi, entah itu nanti solusinya adalah dengan pemerintah yang mengikuti permintaan Kongres untuk melakukan penyesuaian di budget sehingga sustainabilitas fiskalnya bisa tetap terjaga, atau mungkin clean cut di debt ceiling increase or suspension gitu mungkin. Oke, Setelah itu nanti dampaknya akan reverse lagi Mbak Iva, kalau kita lihat oke. balik ke tema awal di mana inflasi itu akan masuk ke emerging market ke aset yang lebih beresiko gitu. Oke Pak Irman, ini menarik juga kalau kita lihat begitu, harusnya sentimen ini kan akan membuat posisi dolar melemah begitu. Tapi kalau kita lihat tampaknya rupiah ini masih terus kalah begitu melawan dolar Amerika Serikat. Kita lihat posisi hari ini juga rupiah juga terus melemah melawan dolar Amerika Serikat. Anda sendiri melihatnya apa sih sebetulnya menjadi sentimen utama bagi rupiah kita? Sebenarnya ada dua faktor ya tadi Mbak Iva. Yang pertama memang policy stance-nya US di sisi monetary policy. Kalau kita lihat dengan data April yang turun hanya ke 4,9%, ini membuat apa namanya perkiraan di market global itu meragukan terminal rate yang mereka expect 5,25. Jadi ada keraguan itu menyebabkan orang-orang berekspektasi mungkin policy rate di US akan lebih tinggi dari 5,25, itu satu. Kedua, mungkin faktor US debt ceiling tadi yang memberikan uncertainty sehingga ada tema risk off gitu. Jadi kalau kita lihat orang-orang kalau misalnya ada uncertainty yang tinggi di global, itu akan lari ke aset-aset yang lebih aman gitu ya. Sebenarnya salah satunya adalah asetnya US gitu. Jadi balik lagi flight to safety, dan ini menyebabkan rupiahnya memang tertekan. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya bisa kita bilang temporary sentiment sampai nanti apa namanya US debt ceiling issue ini di solve, dan juga di next meeting mungkin ada kejelasan yang lebih lagi dari forward guidance yang akan diberikan oleh Bank Sentral Amerika ya.